Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Masih membahas seputar Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah tahun 2021. Nah, yang akan saya bahas hari ini pasal 13, yaitu tentang pembayaran honor. Nah, untuk pembayaran honor sendiri di setiap daerah tentu berbeda-beda dan di setiap sekolah tentu berbeda pula, baik cara penyalurannya ataupun juga besarannya. Ada yang memang di angka yang memuaskan, ada juga yang memang di angka yang memprihatinkan begitu. Meskipun sudah diatur dalam Permendikbud, namun tetap saja kenyataan di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang memang menjadi kendala juga bagi kepala sekolah dalam menentukan jumlah besaran khusus untuk pembayaran honor. Di satu daerah ada pembayaran honor yang memang memprihatinkan. Sebut saja ada yang 250.000 per bulan, bahkan ada yang sampai 100.000 per bulan. Tentu sangat miris dan tentu ini menjadi potret buruk bagi dunia pendidikan kita. Sehingga Kementerian Pendidikan terus berupaya mentransformasi hal tersebut agar para guru honorer mendapatkan penghasilan yang layak. Sehingga dikeluarkanlah aturan ataupun juga kesempatan rekrutmen P3K tahun 2021 yang rencananya katanya akan dimulai pada bulan April. Dan mudah-mudahan teman-teman semua di seluruh Indonesia yang saat ini belum masuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mudah-mudahan semuanya di tahun 2021 ini semuanya terakomodir karena pemerintah membuka kesempatan sampai 1 juta lebih. Terlepas dari itu semua, besar kecilnya honor yang diterima oleh teman-teman di setiap satuan pendidikan itu tergantung dari kebijakan kepala sekolah dan besaran dana yang diterima oleh setiap sekolah. Mungkin saja satu sisi kepala sekolah ingin memberikan yang lebih layak, sementara di sisi lain dana bos yang diterimanya itu cukup kecil dan tidak memenuhi biaya untuk operasional sekolah itu sendiri. Akhirnya ini menjadi sebuah dilema bagi kita. Belum lagi di penyalurannya terkadang terlambat, terkadang juga tidak tepat waktu dan sebagainya. Alhasil banyak yang dikorbankan dari kebijakan ini. Di Permendikbud nomor 6 tahun 2021, pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf L ini digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana bos reguler yang diterima oleh sekolah. Nah, angka 50% ini bukan menjadi sebuah keharusan dan bukan menjadi angka tetap. Artinya, angka 50% ini bersifat fleksibel dan bisa berubah tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga ketika teman-teman ingin mendapatkan honor dari dana bantuan operasional sekolah. Tentu yang pertama ini adalah berstatus bukan aparatur sipil negara. Jelas ya. Kemudian yang kedua, yang tercatat pada Dapodik. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana ada honorer yang memang belum terdata di Dapodik tapi sudah mengabdi sekian tahun? Bagaimana cara pembayaran honornya? Nah, ini menjadi kebijakan sekolah itu sendiri. Silahkan nanti Bapak dan Ibu antara kepala sekolah, kemudian komite sekolah dan stakeholder yang lain dengan guru-guru itu mengadakan musyawarah bagaimana membayar honor yang tidak ada pada Dapodik begitu. Jadi nanti dirapatkan terlebih dahulu sebelum nanti mengambil keputusan. Itu untuk poin B ya. Nah, kemudian di poin C juga ini memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sayangnya setiap guru honor yang ada di satuan pendidikan itu belum tentu dan belum semua mendapatkan NUPTK. Salah satunya mungkin karena sulitnya mengakses dan juga mendaftarkan diri begitu ya. Yang saya rasakan bahwa untuk memiliki NUPTK itu sangat susah juga begitu. Tapi tergantung situasi dan kondisinya. Terkadang mudah, terkadang juga sulit untuk masuk NUPTK ini. Apalagi bagi teman-teman yang memang kualifikasi pendidikannya tidak S1 gitu, seperti seperti saya sendiri yang kualifikasinya non S1 misalkan, dan apalagi kalau memang tidak bekerja
di satuan pendidikan. Misalkan kalau saya honorer di Dinas Pendidikan misalkan. Sampai saat ini saya juga tidak mempunyai NUPTK. Kemarin orang-orang ribut, yang lain ribut mengenai bantuan subsidi upah BSU itu begitu ya. Dan syarat pokoknya adalah NUPTK ini, alhamdulillah saya tidak kebagian. Nah kemudian juga yang selanjutnya adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah ini jelas ya, ini jelas. Jadi ada terkadang honorer yang memang statusnya honorer tapi sudah lolos dan sudah mempunyai tunjangan dari profesi guru, dan ini tidak boleh. Itu syarat-syarat utama ya, syarat-syarat pokok dari teman-teman yang ingin mendapatkan honor dari bantuan operasional sekolah. Nah kemudian di poin berikutnya, presentase pembayaran honor paling banyak 50%. Ini jelas digaris bawahi ya. Presentase pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana tadi dimaksud pada ayat di atas. Ini dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini misalkan begini Bapak dan Ibu ya. Misalkan sekarang lagi musim-musimnya COVID-19 dan statusnya ini adalah bencana non alam yang sifatnya nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa ini adalah bencana nasional. Maka pembayaran honor paling banyak 50% itu tidak berlaku. Artinya bisa lebih dari itu. Misalkan 60% ataupun juga 65%. Bisa lebih dari itu. Lalu bagaimana, pertanyaannya adalah jika di suatu daerah itu ada bencana tetapi tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai bencana. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, hal ini tentu kembali lagi tadi kepada kebijakan kepala sekolah, komite, dan dewan guru serta dinas pendidikan setempat. Silakan nanti berkoordinasi begitu ya. Berkoordinasi dengan orang-orang tadi untuk minimal nanti pembayaran honor 50% ini tidak berlaku begitu. Jadi bisa lebih dari itu dengan segala pertimbangan yang ada. Jadi nanti bisa diusulkan ke pemerintah daerah misalkan bahwa status ini berubah, yang tadinya aman jadi rawan, misalkan rawan bencana dan sebagainya. Apalagi di musim sekarang, musim pancaroba begitu, musim yang tidak tentu, maka suatu saat suatu daerah juga ini statusnya akan berubah. Meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka hal itu menjadi fleksibilitas, menjadi kewenangan kepala sekolah. Silahkan nanti berkoordinasi dengan komite sekolah, dengan dinas pendidikan setempat untuk pembayaran honor tersebut. Itu ya. Hal ini juga disampaikan oleh Ditjen PAUD-Dasmen, Pak Jumeri, dalam webinar dalam sosialisasi dana BOS dan juga dana DAK fisik tahun 2021 gitu. Jadi ini artinya fleksibel. Jadi itu adalah kewenangan sekolah. Bangga kalau memang mau ditingkatkan misalkan untuk membantu biaya hidup dan sebagainya, itu diserahkan kepada satuan pendidikan itu sendiri. Namun tidak serta-merta diberikan begitu saja. Harus ada syarat-syarat yang dipenuhinya juga begitu ya bagi teman-teman honorer yang ingin mendapatkan honor lebih dari 50% ini. Yang pertama tadi kembali lagi bahwa bersangkutan bukan aparatur sipil negara, kemudian masih tetap tercatat di data pokok pendidik, kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi, dan yang terakhir ini adalah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang paling penting ya. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sekolah tatap muka memang belum dilaksanakan hampir di setiap daerah begitu. Dan ini menjadi sebuah hal PR besar buat kita semuanya untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Artinya ketika mengadakan pembelajaran jarak jauh itu ada kos ataupun juga ada anggaran yang berlipat begitu ya. Misalkan kalau menggunakan sistem door to door ataupun juga pintu ke pintu misalkan, itu otomatis membutuhkan ongkos dan juga membutuhkan transportasi yang luar biasa. Ataupun juga di masa pandemi ini kita membuat video pembelajaran misalkan, itu juga bisa memakan biaya yang cukup besar. Lalu apakah dana BOS ini bisa digunakan untuk pembuatan video pembelajaran misalkan? Nah, selama tidak memberatkan, karena di komponen pembelajaran dan ekstrakurikuler di sana ada item untuk membuat video pembelajaran. Ada tersirat begitu ya media pembelajaran, dan itu bisa bisa dianggarkan dari dana bantuan operasional sekolah. Apalagi teman-teman yang selama ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu ya. Kemudian di pasal 14-nya
di sini ada pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 dan 3 masih terdapat sisa dana, maka pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Siapa saja tenaga kependidikan ini? Ya, misalkan ada tenaga administrasi, ada TU, kemudian juga ada operator sekolah, ataupun juga ada penjaga sekolah yang memang belum menjadi ASN misalkan, belum masih honorer, itu bisa dibayarkan dari sini. Itu tergantung kebijakan kepala sekolah begitu ya. Saya rasa untuk pembayaran honor itu tidak akan ada sisa, makanya baik tenaga honorer guru ataupun juga tenaga kependidikan itu disamaratakan untuk pembayaran honornya gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada syaratnya juga bagi tenaga kependidikan itu. Jika ingin mendapatkan honor ini begitu ya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah hampir sama, yaitu bukan aparatur sipil negara dan ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Nah, ini perlu sekali begitu ya. Baik operator ataupun juga tenaga kependidikan yang lain, misalkan tenaga administrasi, TU, penjaga kebersihan dan sebagainya, itu harus dibuatkan surat penugasan dan surat keputusan dari kepala sekolah gitu ya. Nah, bagaimana nanti cara pembayarannya ataupun juga teknis di lapangannya itu diserahkan kepada kepala sekolah karena hal tersebut menjadi kewenangan sekolah gitu ya. Bapak dan Ibu, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pembayaran honor yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2021. Dan mudah-mudahan ini menjadi referensi dan juga menjadi masukan bagi Bapak dan Ibu semuanya. Bukan berarti saya lebih paham dan bukan saya lebih jago dalam hal ini, tapi kita mencoba untuk share, berbagi sama Bapak dan Ibu, sama teman-teman semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, terus dukung channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe, aktifkan notifikasinya agar Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana maupun bencana nasional, maka ketetapan honor 50% bisa diabaikan. Jadi bahkan bisa sampai lebih dari 50%. Itu jika suatu daerah atau negeri ini dinyatakan sedang dalam bencana.